Sami'tu Rasulullah, Abu Hurairah mendengar, dalam pengakuan beliau ini mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ketika Rasulullah yaqul berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apapun yang aku larang kepadamu dari perkara apapun, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apapun, perkara apapun yang aku perintahkan kepada kamu sekalian, faf'alu, maka kerjakanlah, minhu, dari perintah-perintahku itu, mastata'tum, sekedar yang engkau mampu lakukan. Al hadis sutasi, utawi iki hadis kang kaping 9, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah Abdurrahman, yaiku Abdurrahman bin Soher, anake bapak Soher. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, sami'tu, krungu ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, ingkang ngendika iya Kanjeng Rasul, manahaitukum, barang kang lamun nyegah ingsun, anhu ing sira kabeh saking barang mau, fajtanibu, mongko ngedohono sira kabeh ing barang mau, wa malan ing barang amartukum kang lamun perintah ingsun ing sira kabeh, bihi kelawan barang, faf'alu, mongko nglakonono sira, minhu saking barang, ma ing barang kang istata'tum kuat sira kabeh ing ma, fa inna ma mongko wis mestine, ahlaka, rusak, alladzina ing wong-wong akeh, mingko belikum sadurunge sira kabeh, apa kasratu masa ilihim, sing rusak napane akehe pitakone wong kang sadurunge sira kabeh, wakhtilafuhum, lan sulayane wong iku, ala anbiya ihim, ing ngatasi nabi-nabine wong-wong iku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah di sini disebutkan Abdurrahman. Sebelum punya nama Abdurrahman dan Abu Hurairah itu aslinya namanya Abdus Syam. Sebelum masuk Islam, sebelum punya gelar Abu Hurairah, sebelum punya nama Abdurrahman ini, nama yang dimilikinya Abdus Syam. Abu Hurairah memeluk agama Islam tahun 7 Hijriah. Jadi saat sampunipun Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, setelah 7 tahun ada sosok orang sepuh yang datang kemudian berbaiat memeluk agama Islam, itu di tahun yang ke-7, namanya Abu Hurairah ini. Termasuk di antara sahabat sing sakmonten kathah niku, Abu Hurairah yang paling produktif meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi, padahal namung 3 tahun. Sampai niki sing dadekne fitnah dan lain sebagainya di karangan orientalis. Gak mungkin Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sebegitu banyak. Wong masuk napa? Nyumerapi Kanjeng Nabi namun 3 tahun lamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 5.374 hadis atau sekitar itu. Kadangkala ada kitab lain yang menyebutkan 5.000 lebih, namun tapi 5.374. Enten sing mengatakan 5.300, enten 5.700. Ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa kemudian memiliki nama Abu Hurairah? Kenapa kemudian dari Abdus Sam menjadi Abdurrahman sampai Abu Hurairah? Setelah memeluk agama Islam oleh Rasulullah diberi nama Abdurrahman. Kemudian karena sejak kecil beliau ini memang penggemar kucing sejak kecil ini Abu Hurairah.
Masa kecil beliau menggembala kambing, sambil menggembala kalau di siang hari ngoten niku angon mboten dolanan wedhus. Tapi kali ngomong kucing ngoten niku. Kula mbayangni kok demen to. Cara rumiyin semerep Abu Hurairah angon terus bawa kucing, kita sempat merekam pakai napa? Ini loh Abu Hurairah kan. Mbane asik zaman semanten. Lek wangsul pada masa itu penggembalaan itu pun sonten ngeten nika. Senja hari pulang dan Abu Hurairah ini punya tempat khusus untuk napa menjaga kucingnya itu di sebuah pohon. Jadi sebelum beliau ini pulang memanjat pohon, kucing-kucingnya ditaruh di tempat tidurnya di atas pohon itu. Kemudian ditinggal pulang agar aman dari anjing, agar aman dari binatang buas. Besoknya juga seperti itu, kalau mau menggembala kambing melewati tempat itu dulu sambil membawa kucingnya itu. Sampai di usia tua, ketika beliau sudah memeluk agama Islam, pada mulanya oleh Rasulullah diberi nama Abdurrahman. Suatu saat ketika dekat dengan Rasulullah ini, Rasulullah mendengar suara kucing ngaum, ngaum. Kula mboten wonten damel guyon iki. Tapi kula bayang nih, kemudian Rasulullah memeriksa tempat sekitarnya. Di mana ini ada suara anak kecil, kucing kecil, panggah ngaum, ngaum, ngaum. Terus diam-diam Abu Hurairah tersipu-sipu. Kucing itu ternyata disembunyikan di kantong, di lengan tangannya. Kalau lengan baju orang-orang sana itu kan ombrong-ombrong ngoten niku. Didelene tetap berbunyi. Ngaum, ngaum. Nah, kalau Rasulullah pasti senyum-senyum. Rasulullah mboten gampang marah seperti kita, malah guyang-guyu, "Oh, pancen awakmu jenenge bapake kucing," kan ngoten. Abu Hurairah itu namanya artinya bapake kucing. Tenggelamlah nama Abdurrahman, yang populer nama Abu Hurairah karena sahabat-sahabat nggih nderek gojlok ngoten, "Wah, bapake kucing, bapake kucing." Abu Hurairah itu bapake kucing. Jadi kalau kita membaca hadis an Abi Hurairah maksudnya dari bapake kucing kan gitu. Jangan malu kalau jenengan disebut kakaknya kucing karena banyak memelihara kucing, ngoten nggih. Bangga saja wong ini ada yang disebut bapaknya kucing oleh Rasulullah. Kalau anak saya yang kecil itu bikin video pendek, ada foto kakaknya, kakak. Terus kemudian foto dirinya sendiri, adik pertama. Terus ada foto kucingnya yang namanya Metu, adik kedua. Saya lihat video itu, nah, Ma, berarti kita ayah dan ibunya kucing. Ya Allah, sangat wajar ketika umat Rasulullah pun juga banyak yang gemar memelihara kucing. Ternyata Rasulullah pun juga sangat menyayangi kucing. Arepe piye-piye nggih mboten ganggu. Dan pada saatnya nanti akan terbukti kucing ini akan dirindukan oleh banyak orang. Ketika wabah tikus dan lain sebagainya sudah mulai tidak terkendali. Jatuh biyen duwe kucing sing rada akeh. Sekarang kucing-kucing kampung yang gesit-gesit itu kan sudah mulai punah. Sekarang yang banyak itu kan kucing-kucing yang manja-manja itu, kalau ada tikus dia malah "Hai, kamu siapa?" "Aku tikus." Dia langsung coba kalau yang banyak seperti itu, waduh, nanti tikus akan semakin merajalela. Kita lanjutakan. Sami'tu Rasulullah, Abu Hurairah mendengar, dalam pengakuan beliau ini mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ketika Rasulullah yaqul berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apapun yang aku larang kepadamu dari perkara apapun, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apapun perkara apapun yang aku perintahkan kepada kamu sekalian, faf'alu, maka kerjakanlah, minhu, dari perintah-perintahku itu, mastata'tum, sekedar yang engkau mampu lakukan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang
mencelakakan, yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah kasratu masailihim, kakean pertanyaan dari mereka itu, wakhtilafuhum, pengingkarannya, ala anbiyaihim, pengingkaran terhadap nabi-nabi mereka. Kita kaji, manahaitukum anhu fajtanibuhu, apapun yang dilarang oleh Rasulullah jauhi, jangan sekedar tidak dilakukan saja. Rasulullah memerintahkan jangan berjudi, jauhi. Artinya dijauhi itu mulai dari jauhnya angan-angan kita tentang perjudian, jauhnya lingkungan kita tentang perjudian dan lain sebagainya. Tidak sekedar sing penting aku ora melu nglakoni. Loh, awakmu kok tak sawang karo kanca-kancamu ning tempat perjudian itu, aku mek melu baturi tok kok. Sing penting aku ora nglakoni. Lah padahal di situ Rasulullah melarang. Lah itu Rasulullah kan melarang. Tetapi di situ juga didhawuhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah. Jauhilah itu ya tidak sekedar tidak dilakukan, tapi jauhilah itu hono tenanan. Ngoten maksudnya. Menipu, licik dalam berdagang dan lain sebagainya, itu larangan agama, larangan Rasulullah. Jangan sekedar tidak dilakukan, tapi jauhkanlah pikiran jenengan, jauhkanlah gaya berdagang, jauhkanlah tempat berdagang jenengan dengan dunia orang-orang yang melakukan kelicikan dalam bisnisnya. Ngedoh adohi. Kenapa? Lempun purun ngedoi itu sangat jauh dari melakukan larangan Rasulullah itu sendiri. Tapi lek enggak ngedoi, sing penting aku orang lakoni, berarti kan sangat dekat dengan larangan itu. Anggap saja larangan ini sebuah jurang yang sangat dalam. Jauhilah jurang itu. Kalau jauh kita dari jurang itu 1 kilo, berarti kita benar-benar aman. Semakin jauh lagi benar-benar aman. Ada yang mengatakan sing penting aku enggak kecemplung, sementara dia sama sekali tidak menjauh dari jurang itu, mek klimpengnya turut pinggirnya. Sangat mungkin dia nanti pada saatnya juga akan terjatuh ke jurang itu. Itu sikap kita terhadap larangan agama, harus didoi sa'adoh-adohi. Wa ma'amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Sebaliknya, ketika agama itu memerintahkan sesuatu, agama itu mboten meso iso ra iso lakonono. Ternyata agama itu begitu sayang kali kula panjenengan sedaya, begitu pengertiannya Islam ini. Kerjakan sesuai yang kamu mampu, lak penak toh. Dilarang oleh agama karena itu jelas buruk, jelas merusak. Jauhilah sa'adoh-adohi. Saking gatine agama ini, saking gatine Islam ini, saking sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita. Jauhi biar kamu sekalian selamat. Sebaliknya ketika memerintah, perintah ini kalau kita mampu melakukan yo mesti apike, semua perintah agama itu pasti baik. Tetapi agama itu kalau memerintah mboten maksa-maksa nemen. Faf'alu minhu mastata'tum, sesuai kadar kemampuan kalian masing-masing. Mboten penake ngomong. Haji perintah, yang diwajibkan haji hanya yang mampu. Zakat kewajiban, yang diwajibkan zakat hanya yang sudah mencapai nisab. Begitu gampang nih to agama niku, mboten maksa-maksa nemenan to nggih. Baca Al-Qur'an dengan fasih yo kangge sing dikaruniai lidah dan lisan yang sempurna. Kemudian kenapa ini digandengkan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim? Kenapa tiba-tiba ngejelek ke arah situ?
setemene wong-wong biyen itu rusak krana kakean takon. Kenapa sih dibahas langsung niku? Krana mesti tiang itu ketika berurusan dengan perintah dan larangan niku mesti to lek tiang niku napa muncul dalam hatinya pengen napa? Lek diperintah ya pengen endo, lek dilarang pengen cari celah untuk bisa melanggar, itu pasti. Maka diwanti-wanti sebelum mereka banyak bertanya tentang perintah-perintah agama ini, dan dilek nih dhisik ora sakean tekon lek wis aku memerintah ning ngene, jangan tekon dulu. Lek aku mau nglarang ini ki yo ora sakean dulu alasane. Jangan seperti kaum-kaum sebelumnya yang mereka itu banyak bertanya dengan tujuan untuk menghindari perintah. Yang mereka itu banyak bertanya untuk mencari celah melanggar larangan Allah dan Rasulnya, dan mereka itu dihancurkan oleh cara mereka sing terlalu banyak bertanya dan menyelisihi Rasulnya. Sekaligus hadis ini memperingatkan kita umat Rasulullah kehancuran yang dialami oleh umat sebelum kita karena banyak bertanya, karena menyelisihi Rasulullah adalah sebuah kehancuran yang nyata. Ojo main-main, sama sekali ojo diterok. Lah terus Pak, terus pundi ketika di agama ini kita tidak banyak bertanya, padahal katanya malu bertanya sesat di jalan. Nggih, harus kita bedakan pertanyaan kaum yang hancur dulu itu pertanyaan untuk ngengel-ngengel Allah dan Rasulnya. Sing maksud pertanyaan itu cari celah untuk membantah perintah Rasulnya. Contohipun ketika kaumnya Nabi Musa diperintah untuk mencari napa? Sapi. Nah, Al-Baqarah niku. Sing rupane piye? Sing anu ning ndi dan lain sebagainya. Niku tujuannya mboten kok napa-napa jane. Kakean napa pancen kakean pertanyaan nggih nganyel nih ngoten lho. Ben anyel sing merintah niku wae. Tapi tetep kemawon akhirnya nggih wis to tekono terus panggah kon goleki sesuai yang ditekoni. Itu malah nyelot kangelan gitu. Malah nyelot kangelan. Nah, kalau pertanyaan itu pengen memperdalam agama, Pak, barangkali bisa diberi napa nggih penjelasan yang lebih detail. Barangkali dengan perintah ini kita bisa hikmah-hikmah apa yang ada di dalamnya sehingga agama mewajibkan kita untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya. Ustadz atau barangkali Yai barangkali mau ada penjelasan yang lebih luas kenapa perbuatan semacam ini kok diharamkan oleh agama. Barangkali bisa berdampak buruk tentang nopo kesehatan kalau makan makanan yang haram. Niku mboten nopo-nopo ketika pertanyaan itu untuk memperluas pengetahuan kita tentang agama, untuk menggali hikmah-hikmah di setiap perintah dan larangan Allah serta Rasulnya. Sampun ngoten niku kemawon. Bila wonten pertanyaan, nggih monggo Ustaz. Misalnya di madrasah kita itu ada organisasi, itu ada pemimpin, itu batasan-batasan kita bertanya tentang
larangan, tentang perintah, tentang peraturan-peraturan di organisasi itu batasannya seberapa? Kalau perintah Nabi, perintah Allah itu walau tidak diteliti secara detail, jelas ada masalahnya. Tapi kadang-kadang aturan-aturan yang dibuat di organisasi itu perlu, makanya kalau di negara ada DPR itu penyeimbang. Maksudnya yang tadi Ustaz, jadi ketaatan sebagai pelaksana tugas dan mempertanyakan apa yang disepakati oleh organisasi itu seberapa? Kalau agama berarti perintah Allah dan Rasulnya, jelas nggak perlu bertanya sama sekali gitu. Apalagi ketika masa Rasulullah tasih sugeng sahabat-sahabat itu begitu nyaman kan, begitu nyaman. Lantas jangan dibandingkan kalau sekarang itu umat sekarang imannya tipis-tipis, ya enggak juga. Orang sekarang itu imannya hebat-hebat loh, tanpa melihat Rasulullah aja masih taat kepada Rasulnya gitu. Hanya dengar cerita saja kita bisa meneteskan air mata loh gitu. Berarti hebat kan iman kita. Kita ini nggak melihat Rasulullah langsung, hanya mendengar dari cerita para kiai, membaca kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Kita percaya 100% ajarannya Rasulullah. Kita percaya apapun yang didawuhkan Rasulullah gitu. Kita percaya 100% tentang Islam ini. Berarti iman kita kan juga nggak kalah kan. Pada masa Rasulullah ya aman-aman aja, karena mereka memang menyaksikan langsung Nabi yang paling sempurna, utusan Allah akhir zaman gitu ya. Kemudian batasan-batasan kalau tentang agama mutlak loh, okay? Agama mutlak. Cara membedakannya kalau di agama itu tadi, kalau ingin bertanya dirasakan, pertanyaan itu didorong oleh keinginan bantah atau keinginan faham, itu aja. Kalau ada keinginan bantah seputar agama, ya sudah, itu salah. Berarti kita mirip kaum-kaum yang hancur sebelum kita. Kalau yang mendorong pertanyaan itu karena keingintahuan tentang agama ini, barangkali jawaban-jawaban nanti akan justru menambah kuatnya keyakinan kita terhadap Islam. Malah justru itu dianjurkan untuk banyak bertanya tentang ilmu agama. Kalau selain agama nggak mutlak, nggak ada yang mutlak selain agama itu. Tetapi ingat dalam okay, selain agama nggak ada yang mutlak. Tetapi ada aturan-aturan kewajiban kita untuk patuh kepada apapun hasil musyawarah misalnya. Ya, hasil kesepakatan, hasil musyawarah seperti Indonesia. Darul Aqdi gitu, negara kesepakatan. Dulu para pendiri bangsa ini memang sudah terlanjur sepakat ayo membentuk sebuah negara kesepakatan modelnya ngeten-ngeten ini. Menentang kesepakatan itu sebenarnya kita yo malah salah kan. Harus salah. Ketika mendirikan negara lagi yang harus disebut sebagai pemberontak. Kita perkecil lagi di lingkungan, kita perkecil lagi di organisasi atau kelompok-kelompok kecil. Misalnya komunitas tertentu, temenku enten grup nopo, ada pengurus dan lain sebagainya. Bikin undang-undang, bikin peraturan. Siapa yang bikin? Ya bersama-sama pengurus itu. Hasil peraturan itu ditetapkan, iya hasil kesepakatan bersama, ditandatangani bersama. Maka untuk mematuhinya juga kewajiban bersama. 1-2 melanggar berarti juga melanggar kesepakatan itu tadi. Kemudian barangkali di lain waktu akan muncul pertanyaan, sepertinya peraturan yang kita buat sekian tahun yang lalu sekarang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Pertanyaan itu tujuannya apa? Untuk menggugat kesepakatan dulu atau untuk memperbaiki atau untuk menambah baik hasil apa nggih? Iya. Lagi-lagi itu sebenarnya sangat simpel. Orang itu kalau teliti dengan apa yang mendorong dalam hati ini, kalau dorongannya itu berawal untuk keinginan baik, aman sebenarnya. Tapi kalau dorongan itu berawal dari ingin apa nggih? Ya menghancurkan tatanan.
Ya jangan. Masalahnya nopo keinginan baik dalam hati pun ketika keluar itu sudah bisa berubah jadi elek loh kadang. Niati api tapi ketika metu niku pun iso dadi elek. Niati api ketika keluar masih baik. Ketika apa yang kita niatkan, kita perjuangkan itu berhasil, bisa menjadi buruk loh sikap kita dalam mengawal niat itu tadi. Nah, pemalih ketika tujuan sejak niatnya niku sampun elek. Yang perlu dicatat tentang agama, menggugat agama itu mutlak salah. Bertanya tentang agama ada dua kemungkinan jenis pertanyaan. Bertanya untuk ngeyel, bertanya untuk ingin tahu. Lek bertanya untuk ngeyel, mutlak itu mboten pareng. Kalau bertanya seputar agama karena keingintahuan untuk menambah mungkin keyakinan kula panjenengan sedaya itu baik. Selain itu gak ada yang mutlak untuk dipatuhi. Tentang konstitusi yang dipun aturaken Ustaz Fuad di organisasi. Organisasi kan macam-macam. Ya RT itu ya organisasi. Yayasan juga sebuah organisasi. Kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, itu juga sebuah organisasi. Mereka semua juga belum mencapai idealisme yang diharapkan. Wajar ketika ada 1, 2, 3 menggugat kebijakan ini itu dan lain sebagainya. Yang membedakan tujuan gugatan itu untuk memperburuk organisasi itu atau memang ada niatan untuk menjadikan organisasi itu semakin membaik. Sing bedakan namun itu. Sebenarnya dalam hal apapun yang paling tahu baik dan buruk itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Kulo ngaji di sini kalian jenengan yang tahu baik dan buruk saya di sini itu ya saya sendiri. Yang di sini jenengan mirsani ya baik itu mengajar, itu membaca kitab, itu menyampaikan banyak ilmu, itu bisa menipu. Ketika tiba-tiba ternyata motivasi saya ngaji sendiri, jenengan sama sekali kan nggak tahu. Intinya ketika pengen selamat itu ya kita harus teliti dengan apapun yang muncul mendorong atau menjadi motivasi setiap amal perbuatan dalam hati kula panjenengan sedaya. Barangkali ngoten Ustaz Fuad, kula mboten saged memberikan jawaban yang sesuai jenengan harap nih. Mboten, jenengan menyesuaikan diri. Mboten kemawon rumiyin Ustaz Bunda nggih. Wektalipun sampun jam 13.49. Mohon maaf saya tadi terlambat. Rodok pengen udan wow. Gak udan-udan. Nyun pangapunten atas sedaya kekirangan, kekhilafan wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.